sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi statistika. Nah, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian, pengolahan, serta pengumpulan data. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menyajikan data dari tabel ke diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Tapi sebelumnya Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu. Nah, apakah di antara kalian masih ada yang mengingat materi sebelumnya? Iya, Ibu. Nah, karena kalian masih mengingat materi pertemuan sebelumnya, maka Ibu akan bertanya. Jika kita ingin mengetahui jenis pekerjaan wali siswa atau mungkin keberhasilan pelaksanaan ujian nasional di sekolah, apa yang kita harus lakukan terkait materi pembelajaran saat ini? Nah, apakah dari kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Saya, Ibu. Nah, baik, silahkan Risa. Jadi, kita harus mencari informasi akurat dari sumber-sumber yang terkait. Misalnya, untuk mengetahui sosial jenis pekerjaan wali siswa, kita harus terlebih dahulu menggali informasi dan mengumpulkan data melalui BK tentang jenis pekerjaan wali siswa. Sedangkan, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan ujian nasional di sekolah, kita bisa menggali sumber data tersebut kepada petugas kurikulum di sekolah kita. Tepuk tangan untuk Risa. Nah, benar ya apa yang dikatakan oleh Risa, bahwa kita mencari sumber data yang akurat dan terpercaya. Nah, di mana kita harus terlebih dahulu menggali informasi melalui data, melalui guru BK maupun sumber data dari sekolah. Oke, Ibu rasa kalian semua sudah memahami tentang materi minggu lalu ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian data dari data tabel ke dalam suatu diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Untuk memulai pembelajaran, Ibu ingin memberikan suatu permasalahan yang akan kalian jawab nanti untuk kalian selesaikan dalam bentuk berkelompok. Permasalahannya yaitu nilai rata-rata tes ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Cakrawala yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, yang dimana nilai UASnya yaitu sudah tertulis di papan tulis. Nah, pertanyaan dari masalah tersebut yaitu yang pertama, ubahlah dari data tabel tersebut ke dalam diagram batang. Nah, pertanyaan kedua yaitu ubahlah data dari tabel tersebut ke dalam diagram garis. Dan pertanyaan ketiga yaitu ubahlah dari data tersebut ke dalam diagram lingkaran. Nah, sebelum Ibu bagi ke lembar kerja ini untuk kalian selesaikan, Ibu ingin bertanya dulu. Kira-kira dari permasalahan tadi yang Ibu berikan, apa yang harus kita tentukan terlebih dahulu? Nah, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Nah, silahkan Dewi. Mengurutkan datanya terlebih dahulu, Bu. Nah, benar ya apa yang dikatakan Dewi, bahwa kita terlebih dahulu mengurutkan datanya. Nah, tepuk tangan untuk Dewi. Oke anak-anak, kalian bisa berkumpul di tempat kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan lembar kerja yang harus kalian selesaikan dari permasalahan Ibu yang paparkan tadi dan dijawab di lembar kerja ini. Jadi silahkan berkumpul di tempat kelompoknya masing-masing. Nah, jadi sudah berkumpul semua di kelompoknya? Iya, Ibu. Oh, ya, sudah ya. Jadi Ibu akan memberikan lembar kerjanya ini yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan lembar kerja yang Ibu bagikan secara berkelompok. Jadi semua anggota harus aktif ya, dan Ibu akan pantau siapa yang aktif. Oke? Oke. Nah, bagaimana kelompok 1, ada masalah dalam mengerjakannya? Tidak, Bu. Oh, tidak ya. Oke. Nah, kelompok 2 bagaimana? Aman, Bu. Ah, baik. Kelompok 3? Aman juga, Ibu. Oke. Oke anak-anak, bagaimana permasalahan yang Ibu berikan tadi? Apakah sudah dikerjakan? Kelompok 1 bagaimana? Sudah, Bu. Oke.
Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya dari perwakilan setiap perkelompok, silahkan dipresentasikan di atas hasil jawabannya. Nah, untuk kelompok 1, silahkan mempresentasikan hasil diagram batang. Dan untuk kelompok 2, silahkan mempresentasikan diagram garis. Dan untuk kelompok 3, silahkan mempresentasikan diagram lingkaran. Baik teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan jawaban dari kelompok kami, yang dimana diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori dan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Nah, setelah data diurutkan, data tersebut terdapat nilai 70 sebanyak 3 orang dan nilai 75 sebanyak 6 orang, sedangkan nilai 80 sebanyak 7 orang dan nilai 85 sebanyak 9 orang dan nilai 90 sebanyak 8 orang, sedangkan nilai 95 terdapat 4 orang dan nilai 100 terdapat 3 orang. Nah, sekian dari presentasi kami. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami, yang dimana diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, jumlah peserta didik, dan banyak hal lainnya. Dan dimana diagram garis ini terdapat sebuah garis yang berada di tengah, yang dimana di garis tersebut terdapat sebuah titik penanda bahwa nilai 70 sebanyak 3 orang, nilai 75 sebanyak 6 orang, dan nilai 80 sebanyak 7 orang, nilai 85 sebanyak 9 orang, nilai 90 sebanyak 8 orang, nilai 95 sebanyak 4 orang, dan nilai 100 sebanyak 3, sesuai dengan hasil gambar yang tertera di papan tulis. Terima kasih. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami, yang dimana diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data, dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Besarnya persentase atau besarnya sudut dapat menentukan besarnya nilai data atau frekuensi dari data tersebut. Untuk menyajikan data tersebut menjadi lingkaran, kita harus menghitung persentasenya, yang dimana rumusnya yaitu F dibagi total dikali 100%. Jadi 3 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 7,5%. Kemudian 6 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 15%, sampai dengan seterusnya. Jadi penjumlahan dari persentase hasil semuanya yaitu 100%. Selanjutnya kita harus menentukan luas daerah pada lingkaran dengan menentukan ukuran sudut pusat daerah masing-masing frekuensi, yang dimana nilai sudut pusatnya itu 360 derajat. Jadi 3 dibagi 40 dikali 360 derajat sama dengan 27 derajat. Kemudian 6 dibagi 40 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat, sampai dengan seterusnya, sehingga menghasilkan sudut 300. Jumlah dari sudut tersebut yaitu 360 derajat. Jadi sudah terlihat jelas pada diagram lingkaran tersebut bahwa nilai 70 terdapat 27 derajat, sedangkan nilai 75 terdapat 54 derajat, dan nilai 80 terdapat 63 derajat, sedangkan nilai 85 terdapat 81 derajat, dan nilai 90 terdapat 72 derajat, nilai 95 terdapat 36 derajat, sedangkan nilai 100 terdapat 27 derajat. Sekian dari saya. Nah, oke, dari presentasi dari kelompok tadi, apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi untuk kelompok yang presentasi tadi? Bagaimana? Ada? Tidak, Ibu. Oh ya, tidak ya. Jadi penjelasan dari kelompok tadi sudah jelas ya anak-anak. Yang penjelasannya juga menurut baik. Nah, oke, tepuk tangan untuk semua perwakilan kelompok. Nah, oke, baik anak-anak. Jadi pertemuan kali ini ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Saya, Ibu. Oh ya,
Jadi kesimpulannya yaitu yang dimana diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori. Sedangkan diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Dan diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Nah, di diagram lingkaran ini untuk menyajikan data kita harus menghitung presentasinya. Kemudian kita harus menentukan ukuran sudut pusat daerah masing-masing frekuensi. Nah, benar ya apa yang dikatakan Salsa. Nah, beri tepuk tangan untuk Salsa. Nah, baiklah, cukup sekian dari materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan semoga berkah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.